Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok S Gabus. Perkenalkan, nama saya Nanda Yunita Hidayat, nomor NIM 205870001. Dan rekan saya Ainun Mutiara Kasih 2115000016. Dan rekan saya Siti Ma'rifatun Nur Kofso, nomor NIM 2115000067. Latar belakang, siapa sih yang tidak mengenal es gabus? Dengan warnanya pelanginya, kelembutan, dan keempukannya, serta rasanya yang unik dan cocok dinikmati di waktu apapun. Namun, seiring perkembangannya zaman dan tidak banyak orang yang menguasai cara pembuatannya, mengakibatkan makanan tradisional di Indonesia semakin jarang ditemui. Salah satunya ya es gabus ini. Gambaran perusahaan, sejarah perusahaan es roti gabus 90 merupakan usaha yang bergerak dalam bidang kuliner di daerah Surabaya dan sekitarnya. Dari namanya jelas usaha ini menjual produk berupa jajanan es yang pernah hits di tahun 90-an, yakni es roti gabus. Lokasi usaha ini masih dalam proses produksi rumahan yang berlokasi di Jalan Kebonsari Gang 6A nomor 10, Surabaya. Visi dan misi. Membantu konsumen bernostalgia zaman muda melalui kuliner masa sekolah. Misi 1. Mengutamakan kualitas dalam pelayanan dan penyajian. 2. Menjaga kualitas rasa produk yang dijual. 3. Mengembangkan usaha di tempat yang mudah dikenal oleh masyarakat. Struktur organisasi usaha, ada pimpinan, bagian keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran. Konsep bisnis, tujuannya 1. Memanfaatkan peluang yang ada pada bisnis kuliner. 2. Membantu masyarakat dalam bernostalgia dengan makanan yang dahulu. 3. Membantu mempertahankan makanan tradisional agar tidak hilang. Manfaatnya ada 1. Es gabus pelangi menawarkan inovasi dalam dunia minuman. 2. Usaha es gabus memberikan peluang bagi kreativitas dalam mengembangkan varian rasa baru dan desain tampilan yang menarik. Jenis produknya ada 1. Es gabus rasa buah, es gabus rasa Oreo, es gabus rasa Milo. Karakteristik produk 1. Tampilan warna-warni. 2. Struktur yang kenyal. 3. Rasa yang manis dan segar. 4. Variasi rasa. 5. Mudah disajikan. Keunggulan produk 1. Tampilan yang menarik. 2. Rasa yang segar. 3. Varian warna dan rasa. 4. Mudah dibuat. Sejarah perusahaan, es roti gabus 90 merupakan usaha yang bergerak dalam bidang kuliner di daerah Surabaya dan sekitarnya. Dari namanya, jelas usaha ini menjual produk berupa jajanan es yang pernah hits di tahun 90-an, yakni es roti gabus. Lokasi usaha ini masih dalam proses produksi rumahan yang berlokasi di Jalan Kebonsari, Gang 6A nomor 10, Surabaya. Visi dan misi. Visi membantu konsumen bernostalgia zaman muda melalui kuliner masa sekolah. Misi 1. Mengutamakan kualitas dalam pelayanan dan penyajian. 2. Menjaga kualitas rasa produk yang dijual. 3. Mengembangkan usaha di tempat yang mudah dikenal oleh masyarakat. Struktur organisasi usaha, ada pimpinan, bagian keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran. Konsep bisnis, tujuannya 1. Memanfaatkan peluang yang ada pada bisnis kuliner. 2. Membantu masyarakat dalam bernostalgia dengan makanan yang dahulu. 3. Membantu mempertahankan makanan tradisional agar tidak hilang atau punah.
Manfaat es gabus pelangi menawarkan inovasi dalam dunia minuman. 2. Usaha es gabus memberikan peluang bagi kreativitas dalam mengembangkan varian rasa baru dan desain. Produk. Jenis produk: 1. Es gabus rasa buah, 2. Es gabus rasa Oreo, 3. Es gabus rasa miru. Karakteristik produk: 1. Tampilan warna-warni, 2. Tekstur yang kenyal, 3. Rasa yang manis dan segar, 4. Varian rasa, 5. Mudah disajikan. Keunggulan produk: 1. Tampilan yang menarik, 2. Rasa yang segar, 3. Varian warna dan rasa, 4. Mudah dibuat. Harga penempatan harga disesuaikan dengan kalangan ekonomi masyarakat sehingga harga terjangkau. Dengan harga 2.500 per pieces, membuat produk ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Promosi atau marketing. Strategi promosi: 1. Menggunakan brosur, spanduk, dan banner. 2. Menggunakan status atau tweet Anda. 3. Buatlah konten yang menarik. Macam-macam promosi: 1. Diskon atau promo harga, 2. Penawaran khusus untuk pelanggan yang setia, 3. Kolaborasi dengan influencer. Segmentasi pasar adalah target pemasaran produk es gabus yaitu anak-anak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang pertama, Strength. Es gabus memiliki beberapa kelebihan yang bisa menjadi poin penting dalam bisnis ini. Pertama, rasanya yang sangat unik dan segar menjadikan cemilan yang disukai oleh banyak orang. Dengan berbagai varian rasa seperti jeruk, mangga, atau stroberi, es gabus bisa menarik banyak pelanggan dari berbagai golongan usia. Kedua, biayanya produksi es gabus relatif rendah. Bahan baku untuk membuat es gabus yaitu air, gula, dan es batu dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Ini akan menghasilkan laba yang lebih besar jika bisnis disusun dengan baik. Weakness. Namun seperti bisnis lainnya, es gabus juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan. Pertama, sifatnya yang mudah mencair membuat es gabus harus disajikan dalam kondisi terbaik agar rasanya tetap lezat. Ini memerlukan penanganan dan logistik yang baik untuk menjaga kesegaran es gabus dari produksi hingga sampai di tangan konsumen. Kedua, pasar es gabus mungkin tidak selalu stabil. Di musim hujan atau cuaca yang dingin, permintaannya bisa menurun drastis. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif agar tetap menarik minat pelanggan sepanjang tahun. Opportunities. Inilah saatnya menggunakan kelebihan bisnis es gabus untuk menjaring peluang. Dalam perkembangan tren gaya hidup sehat, es gabus yang dibuat dari bahan alami dan tidak mengandung bahan tambahan kimia dapat menjadi alternatif camilan yang populer. Menyenangkan bukan jika es gabus bisa menjadi pilihan camilan sehat yang diminati banyak anak muda. Selain itu, peluang es gabus juga bisa diperluas dengan melibatkan kolaborasi dengan restoran atau kedai kopi terkenal. Misalnya, menyajikan es gabus sebagai pendamping minuman kopi dan memberikan variasi menu yang menarik dan dapat menarik minat pelanggan kedai kopi tersebut. Third, seperti halnya bisnis lain, es gabus juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Pertama, persaingan di industri camilan semakin ketat.
Sebagaimana baru, Anda harus mampu menemukan nilai unik yang membedakan produk Anda dari pesaing lainnya. Kedua, fluktuasi harga bahan baku juga bisa menjadi ancaman bagi bisnis es gabus. Jika harga air, gula, atau es batu naik secara signifikan, maka akan mempengaruhi biaya produksi dan laba yang dihasilkan. Perkenalkan, nama saya Aina Mutiara Kasih dengan NIM 3115016. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab 3 analisa keuangan pada proposal kewirausahaan es gabus jadul. Di sini kita menghitung analisis biaya produksi untuk rincian biaya variabel pembuatan produk dengan jumlah Rp114.500 dan rincian biaya variabel pada kemasan produk dengan jumlah Rp47.000. Di sini kita juga menghitung total biaya variabel selama 1 bulan. Jadi dalam 1 hari kita membutuhkan sejumlah Rp161.300 untuk produksi, sehingga dalam 1 bulan dengan estimasi 25 hari produksi kita membutuhkan sejumlah Rp4.032.500. Untuk rincian biaya rencana estimasi investasi fasilitas fisik kita membutuhkan dana sejumlah Rp2.176.000 dan untuk depresiasi per bulan sejumlah Rp48.556. Proyeksi biaya tetap ada biaya penyusutan dengan biaya Rp48.556. Perhitungan break-even point produksi produk ada biaya variabel dengan biaya Rp4.032.500 dan juga ada biaya tetap dengan biaya Rp48.556. Total keseluruhan Rp4.073.305,56. Perhitungan estimasi harga jual produk dengan total biaya produksi untuk 2.500 produk membutuhkan biaya Rp4.073.305,56 dibagi 2.500 produk sehingga harga produksi satuan Rp1.637,32. Kita berencana menjual produk dengan harga Rp2.500 sehingga kita menghasilkan laba Rp88,678 dalam 1 bulan dengan berencana menjual 2.500 produk. Kita kemungkinan mendapatkan laba Rp2.156.695. Untuk BEP estimasi Rp2.505 per produk. Sumber modal usaha es gabus jadul ini berasal dari kas sebanyak Rp2.100.000 dan rencana investasi fasilitas sebanyak Rp3 juta. Jadi kesimpulan dari saya, 1. Produk es gabus merupakan produk yang cocok dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. 2. Usaha ini bisa dimulai dengan modal yang tidak perlu besar, meski begitu hasil yang didapatkan sangat menjanjikan dan memuaskan. 3. Produk ini memiliki harga yang sangat terjangkau sehingga semua kalangan akan tertarik untuk membeli dan lagi di pasaran. 4. Es gabus dengan varian yang berbeda membuat masyarakat tertarik ingin mencoba untuk membeli dan menikmatinya. Saran untuk
Kembangkan inovasi dalam varian rasa es gabus untuk memikat lidah konsumen. Bereksperimenlah dengan kombinasi buah-buahan segar atau tambahan bahan alami lainnya untuk menciptakan variasi yang menarik. 2. Desain kemasan yang menarik dan unik dapat menjadi daya tarik tersendiri. Pastikan kemasan memberikan kesan segar dan menawan, sekaligus mudah diingat oleh konsumen. 3. Jalin bekerja sama dengan berbagai tempat penjualan seperti kafe, restoran, atau toko kelontong untuk memastikan es gabus mudah diakses oleh konsumen. Mengumumkan juga distribusi online untuk memperluas jangkauan pasar. 4. Sesuaikan harga es gabus dengan pasar dan bersaing dengan produk jenis. Penetapan harga yang tepat dapat menjadi faktor penentuan keberhasilan produk di pasaran. Sekian dari saya dan rekan saya yang telah saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.